Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua. Baiklah, sebelum dimulainya debat pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Merita Priscilia. Di sini saya sebagai moderator. Adapun tema pembahasan debat kita hari ini yaitu penyuluhan vaksin COVID-19 Sinovac. Di dalam kelompok ini ada dua tim afirmasi yaitu saudara Rehan dan Hinda. Lalu ada dua tim oposisi yaitu saudara Eki dan Naufah. Dan yang terakhir satu tim netral yaitu Merlina. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finda. Saya di sini sebagai tim afirmasi mengenai vaksin COVID-19 yaitu Sinovac. Sudah mulai dikembangkan di Indonesia, yang dimana pertama kalinya disuntikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2020 di Istana Kepresidenan. Vaksin Sinovac ini sudah dikeluarkan izinnya oleh BPOM pada tanggal 11 Januari 2020 yang dimana efikasi vaksin Sinovac ini yaitu sekitar 65,3%. Uji klinik vaksin Sinovac ini dengan mempertimbangkan data hasil uji klinik yang dilakukan di Turki dan Brazil, di mana efikasi di Turki sebesar 91,25% dan di Brazil sebesar 78%. Selain itu, vaksin Sinovac ini juga dia sudah memenuhi standar persyaratan dari WHO, yaitu di mana efikasi yang harus dicapai adalah 50%. Vaksin ini ketika disuntikan kepada pasien atau kepada masyarakat ini yang divaksin ini, setelah 14 hari setelah penyuntikan, kemampuan vaksin ini bisa membentuk antibodi sebesar 99,74%. Kemudian untuk masyarakat muslim juga tidak usah khawatir karena Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan mengenai kehalalan vaksin Sinovac ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi untuk pendapatnya. Selanjutnya silakan tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufah Nurfauziah dari tim oposisi. Menurut saya, pemerintah harus terus mengupdate informasi tentang vaksin Sinovac ini sendiri karena masih banyak masyarakat yang menolak vaksin ini karena efek samping yang ditimbulkan dari vaksin itu sendiri. Karena pemberian vaksin ini tidak serentak, jadi mungkin beberapa orang sudah merasakan efek samping dari vaksin ini, sedangkan yang belum hanya mendengar dan mungkin takut. Kalau masyarakat awam jadi takut gitu dengar efek samping itu teh. Jadi mungkin pemerintah harus benar-benar melakukan penyuluhan tentang informasi vaksin Sinovac ini kepada masyarakat yang awam agar bisa mengetahui juga bagaimana dan siapa saja yang bisa menerima vaksin ini dan siapa saja yang tidak bisa menerima vaksin Sinovac ini. Mungkin sekian dari saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih kepada tim oposisi atas penyampaiannya. Berikutnya saya persilahkan kepada tim afirmasi untuk mengomentari pendapat dari tim oposisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan dari tim afirmasi. Efek samping yang ditimbulkan tentu saja ada, tetapi hanya bersifat ringan hingga sedang, berupa nyeri otot, iritasi, dan demam. Ada beberapa kelompok yang tidak bisa divaksin menurut dokter spesialis penyakit. Antara lain, hasil pengukuran tekanan darah,
140/90 atau lebih pernah terkonfirmasi COVID-19. Wanita hamil atau menyusui mengalami gejala ispa seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir, menderita kanker dan kelainan darah. Vaksinasi juga bisa ditunda jika demam. Penundaan ditunda sampai pasien sembuh dan tidak positif COVID-19, mempunyai penyakit paru seperti asma dan TBC, di mana pemberian vaksin baru bisa dilakukan saat kondisi pasien sudah membaik. Sekian dan ya. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi atas komentarnya. Silakan kepada tim oposisi untuk menambahkan argumen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini hanya menambahkannya yang tadi telah disampaikan oleh tim oposisi saudara Naufah, bahwa ada beberapa gejala yang membuat masyarakat itu merasa ketakutan ketika mendengar akan adanya vaksinasi di Indonesia. Apa yang menjadi inti permasalahan yaitu di sini terlihat dari cara bagaimana pemerintah mensosialisasikan mengenai vaksin. Mungkin sebelum datangnya vaksin ke Indonesia itu pernah disosialisasikan, tapi tidak secara besar-besaran. Pemerintah hanya menyosialisasikan bahwa vaksin ini merupakan formula yang dapat menyembuhkan COVID atau ya segala macamnya. Tapi dengan tidak detailnya informasi yang diterima oleh pemerintah, hukum alam di situ berlaku bahwasanya ketika kita tidak menerima itu secara utuh, ya kita yang mencari tahu. Hingga akhirnya banyak sekali media-media yang telah memberitakan, bahkan media luar negeri pun kita bisa akses sampai ke sana gitu, bahwa seperti yang pertama itu Norwegia, mereka mengadakan vaksinasi lalu 29 orang meninggal setelah divaksinasi. Setelah itu datang juga berita mengenai WHO yang berbicara bahwa dengan adanya vaksin ini akan ada sedikit pengurangan moral di mana mengenai ekonomi dunia saat ini yang sedikit menurun, bahkan banyak menurun. Itu kan artinya negara-negara miskin mereka kan tidak mampu untuk membeli vaksin, sedangkan vaksin ini dibuat untuk menyudahi COVID. Dengan adanya negara yang tidak mampu membeli vaksin, itu kan artinya COVID itu akan ya terus berjalan seperti itu. Mungkin dari cara balik lagi ke awal mengenai sosialisasi, itu mungkin yang perlu diperbaiki agar masyarakat lebih teredukasi lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada tim oposisi atas penyampaiannya. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari tim netral. Menurut saya, dengan adanya vaksin Sinovac dapat membantu pemerintah Indonesia guna mengurangi penyebaran virus yang kita ketahui bahwa saat ini presentasi penyebaran virus di Indonesia banyak. Oleh karena itu, pemerintah membeli vaksin dari Cina. Akan tetapi, dengan hadirnya COVID-19 ini belum bisa memenuhi stok dari jumlah masyarakat Indonesia. Lalu dari isu-isu yang beredar bahwa vaksin Sinovac dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, tetapi mungkin jangan terlalu khawatir karena vaksin ini sudah diuji sebelumnya. Baik, kita sudah mendengarkan pendapat dari semua tim. Dapat saya simpulkan bahwa adanya vaksin Sinovac ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi virus, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac.
Dikeluarkannya izin vaksin COVID-19 Sinovac ini berdasarkan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan. Namun, vaksin Sinovac ini masih menimbulkan beberapa efek dan tidak sembarangan orang bisa mendapatkan vaksin seperti yang sudah dipaparkan tadi. Di samping itu, pemerintah juga harus benar-benar melakukan penyuluhan terhadap vaksin Sinovac ini agar masyarakat mengetahui bagaimana keefektivitasan vaksin ini untuk tubuh, agar masyarakat mengetahui siapa yang bisa menerima vaksin dan siapa yang tidak bisa menerima vaksin. Mungkin cukup sekian akhir perbincangan kita di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.